warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan keempat ini, kita akan belajar mengenai pertidaksamaan logaritma. Sebelum kita belajar lebih jauh mengenai cara penyelesaian dari pertidaksamaan logaritma, kita harus mengingat terlebih dahulu syarat dari basis, karena syarat dari basis ini kita gunakan untuk menyelesaikan pertidaksamaan logaritma ini. Syarat dari basis yang pertama yaitu basis lebih dari 0 atau basis bernilai positif. Ketika dibuat dalam garis bilangan dari 0 itu ke kanan. Jadi ini semua nilai yang memenuhi sebagai basis lebih dari 0. Namun syarat dari basis bukan hanya basis lebih dari 0, tapi ada juga satu syarat yaitu basis tidak boleh sama dengan 1. Maka 1 ini tidak memenuhi sebagai syarat basis. Jadi dengan demikian terdapat dua interval atau dua daerah yang terbagi, yaitu basis lebih dari 0 kurang dari 1 dan basis lebih dari 1. Maka pertidaksamaan logaritma ini dibagi menjadi dua sifat fungsi, yaitu sifat fungsi logaritma monoton naik atau basis A lebih dari 1 dan sifat fungsi logaritma monoton turun, basis A lebih dari 0 kurang dari 1. Selanjutnya kita belajar langkah-langkah penyelesaian pertidaksamaan logaritma. Yang pertama, menentukan syarat numerus. Numerus lebih dari 0 atau positif, maka fx lebih dari 0. Yang kedua, menentukan syarat pertidaksamaan logaritma. Contohnya, basis 2 log x lebih dari basis 2 log 5, maka x lebih dari 5. Yang ketiga, menentukan irisan syarat 1 dan syarat 2 untuk menentukan nilai x yang memenuhi. Pertidaksamaan logaritma yang pertama yaitu sifat fungsi logaritma monoton naik A lebih dari 1. Bentuknya, jika basis A log fx lebih dari basis A log gx, maka fx lebih dari gx. Di sini kita harus samakan terlebih dahulu basisnya. Ketika sudah sama, baru kita lihat numerusnya, fx lebih dari gx. Tanda pertidaksamaan sifat fungsi monoton naik ini harus tetap, tidak boleh berubah. Ketika di sini lebih dari, maka di sini juga lebih dari. Tapi persyaratan ini atau ketentuan tanda pertidaksamaan fungsi tetap ini hanya berlaku pada sifat fungsi logaritma yang monoton naik atau basisnya lebih dari 1. Ketika di sini lebih dari, di sini juga lebih dari, juga begitu juga dengan yang seterusnya. Ya, langsung ke contoh soal yang pertama. Basis 2 log 2x min 6 lebih dari basis 2 log x plus 1. Pada penyelesaian ini kita sudah lihat bahwa basis di sini sudah sama dan basisnya lebih dari 1, maka tanda tidak boleh berubah, harus tetap lebih dari. Kita selesaikan dengan langkah yang pertama, yaitu syarat numerus lebih dari 0. Kita lihat numerusnya. Numerus di ruas kiri yaitu 2x min 6 lebih dari 0, maka 2x lebih dari 6, x lebih dari 3. Di sini kita misalkan sebagai syarat yang pertama. Kemudian kita lanjut ke numerus yang kedua yaitu x plus 1 lebih dari 0, maka x lebih dari min 1. Dan ini yang kedua. Setelah kita tentukan syarat numerusnya, selanjutnya kita menentukan syarat pertidaksamaan logaritma. Basis 2 log 2x min 6 lebih dari basis 2 log x plus 1. Karena di sini nih basisnya sudah sama, kita langsung ke numerus 2x min 6 lebih dari x plus 1. X lebih dari 7. Dan ini yang ketiga. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu menentukan irisan. Cara menentukan irisannya atau untuk menentukan x yang memenuhi, kita buat garis bilangan. Kemudian kita masukkan ketiga syarat ini ke garis bilangan ini. Kita masukkan min 1, 3, dan 7. Di sebelah kiri, paling kiri min 1. Kemudian 3 dan 7. Kemudian kita lihat min 1, x lebih dari min 1. Karena lebih dari, maka ke
kanan. Kita arsir warna biru. Selanjutnya X lebih dari 3. Ini juga lebih dari, maka ke kanan. Kemudian X lebih dari 7 dan X lebih dari 7 juga ke kanan. Kemudian arsirannya adalah, atau irisannya, maksud saya irisannya adalah yang ketiganya terkena arsir. Jadi di sini mana yang ketiganya terkena arsir, yaitu X lebih dari 7. Maka X yang memenuhi adalah X lebih dari 7. Oke, selanjutnya contoh soal yang kedua, yaitu tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan basis 3 log X pangkat 2 plus 4X kurang dari sama dengan basis 3 log X plus 10. Seperti pada contoh yang sebelumnya, kita gunakan langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama yaitu menentukan syarat numerus. Syarat numerusnya ini numerus fx dan gx. Kita masukkan yang fx dulu lebih dari 0. X pangkat 2 plus 4x lebih dari 0. Kita faktorkan, x-nya kita keluarkan, jadi x pangkat 2 tinggal x plus 4x, x-nya dikeluarkan tinggal 4 lebih dari 0. Kemudian kita sama dengankan 0 masing-masing x dan x plus 4. X sama dengan 0 atau x sama dengan min 4. Setelah itu kita buat garis bilangan. Kita masukkan x sama dengan 0 dan x sama dengan min 4. Yang sebelah kiri min 4, sebelah kanan 0. Kemudian kita lihat, ini pada awalnya bernilai positif. Ini kan positif. Positif, maka positif, negatif, positif. Setelah itu kita lihat yang diminta, yang disyaratkan lebih dari 0. Lebih dari 0 itu apa? Lebih dari 0 itu bernilai positif. Maka yang memenuhi adalah yang positif. Nah, ini yang lebih. Jadi ini kita namakan sebagai syarat yang pertama. Kemudian numerus yang gx lebih dari 0, x plus 10 lebih dari 0, x lebih dari min 10. Nah, ini syarat yang kedua. Setelah syarat numerus selesai, kita lanjut ke menentukan syarat pertidaksamaan. Menentukan syarat pertidaksamaan, kita lihat dulu basisnya. Basisnya sudah sama, jadi kita langsung lihat numerusnya. Ketika basisnya ini nggak sama, nanti ketika ada soal yang basisnya nggak sama, kita harus samakan dulu basisnya. Baru kita lihat numerusnya. Nah, berhubung di sini sudah basisnya sama, kita langsung lihat numerusnya. X pangkat 2 plus 4x kurang dari sama dengan x plus 10. X pangkat 2, 4x min x plus 3x plus x plus 10 dipindah ruas ke kiri menjadi min 10 kurang dari sama dengan 0. Kemudian setelah itu kita faktorkan, mendapatkan x min 2, x plus 5 kurang dari sama dengan 0. Kemudian kita sama dengankan 0, x sama dengan 2 atau x sama dengan min 5. Setelah itu kita buat garis bilangan dari x sama dengan 2 dan x sama dengan 5. Ini kita buat garis bilangan. Yang sebelah kiri min 5, sebelah kanan 2. Nah, ini kenapa di sini lingkarannya penuh, sedangkan yang atas tadi nggak penuh? Soalnya ini nggak ada sama dengannya, hanya lebih dari 0. Sedangkan yang ini nilai lingkarannya penuh. Kenapa ini lingkarannya penuh? Karena di sini kurang dari sama dengan, ada sama dengannya. Jadi min 5 dan 2 ini masih masuk dalam nilainya ini. Jadi termasuk dalam nilainya ini. Kemudian kita lihat x-nya positif, jadi positif, negatif, positif. Kemudian kita lihat yang disyaratkan atau yang diminta, yaitu kurang dari sama dengan 0. Ketika kurang dari sama dengan 0, maka negatif. Jadi yang memenuhi yang negatif. Jadi nilai yang memenuhi yaitu antara min 5 sampai 2. Ini kita namakan syarat yang ketiga. Setelah itu, setelah syarat pertidaksamaan selesai, kita lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu menentukan irisan. Menentukan irisan, kita gabungkan syarat pertama, syarat kedua, dan syarat ketiga ini menjadi satu garis bilangan. Jadi semuanya ini kita jadikan satu garis bilangan. Mulai dari yang paling sebelah kiri yaitu min 10 dari syarat yang kedua ini. Min 10, kemudian min 5, min 4, 0, dan 2.
Setelah itu kita masukkan juga sama dengan yang garis bilangannya tadi. Min 4 ke kiri, kurang dari. Kemudian 0 ke kanan. Kemudian min 10 X lebih dari min 10, karena lebih dari berarti dari 0 ke kanan. Kemudian min 5 sampai dengan 2, dari min 5 sampai dengan 2. Nah, masing-masing dari syaratnya ini kita arsir dengan pensil yang berbeda supaya mempermudah kalian untuk menentukan nilai X yang memenuhinya nanti. Jadi, usahakan menggunakan pensil warna yang berbeda. Setelah itu, kita dapat ketahui nilai X yang memenuhi yang mana. Sesuai dengan contohnya tadi, contoh yang pertama, nilai X yang memenuhi adalah yang ketiganya kena arsir. Jadi kena arsir warna hijau, kena arsir warna biru, dan kena arsir warna kuning. Atau kena arsir dari syarat pertama, syarat kedua, dan syarat ketiga itu memenuhi semua. Jadi mulai ini min 5 sampai min 4 dan antara 0 sampai 2. Maka min 5 kurang dari sama dengan min 4 kurang dari sama dengan X kurang dari min 4, atau X kurang dari sama dengan min 5 kurang dari min 4, atau X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 2. Nah, ini hasilnya, ini bentuk penyelesaiannya seperti ini. Sudah, mungkin sekian pembahasan saya pada pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.